Pada kesempatan kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 1052. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. One Piece Chapter 1052 berjudul Atarashi Asha atau A New Morning yang artinya pagi yang baru. Pada halaman cover diperlihatkan sosok Chizar yang bersembunyi ketika Riju dan Ichiji berjalan keluar. Kalau dari kondisi bangunannya sepertinya lagi ada kerusakan. Ini juga memberitahu kita bahwa sejak terakhir kali kita melihat Chizar, geng BG dan geng Luffy terpisah. Cuma Chizar lah yang gagal kabur dari Pulau Whole Cake. Jadi apakah ini kesempatan terakhir Chizar untuk keluar dari Pulau Big Mom dengan mengikuti Germa Double Six? Patut ditunggu. Oke, sekarang kita bahas chapter 1052 ini. Scene dibuka yang memperlihatkan situasi dari Marijo sekarang, di mana para Gorosei keringat dingin mendengar nama Nika yang akhirnya muncul. Dan salah satu Gorosei berkata bahwa jatuhnya dua Yonko sekaligus akan merubah keseimbangan dunia saat ini. Mereka tak bisa menutupi berita besar ini dan timingnya buruk sekali. Entah apa maksud timing di sini. Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di luar Wano juga? Kalau kami tidak salah ingat, ini adalah kejadian setelah referee kan? Mungkin itulah maksudnya. Kemudian di luar negeri Wano masih ada kapal pemerintah dunia yang masih berlayar di sana. Ternyata kami baru sadar bahwa Sunisa sebelumnya tidak menyapu bersih mereka. Ini sangat masuk akal karena Sunisa hanya bergerak atas perintah Momo. Jadi ia tidak akan menghancurkan sebuah kapal jika tidak diperintahkan, seperti yang terjadi pada Jack dan anggotanya dulu. Alias sebelumnya Sunisa cuma numpang lewat. Nah, pada chapter ini dikatakan bahwa Gajah atau Sunisa sudah pergi dari negeri Wano. Ini mungkin maksudnya adalah Sunisa tetap berjalan seumur hidupnya, sesuai janjinya di masa lalu. Mungkin Sunisa akan berhenti berjalan jika Wano dibuka oleh Momo, tapi sayangnya hal tersebut tak dilakukan. Lalu Gorosei yang mendengar ini juga cukup kecewa karena Wano masih tertutup. Artinya mereka pemerintah dunia tak bisa menginvasi Wano, karena mereka bukanlah salah satu negara yang masuk dalam pemerintahan dunia, seperti Alabasta maupun Dressrosa. Jadi tak bisa diintervensi lebih lanjut. Kalaupun memaksa, ini hanya akan menimbulkan kekacauan baru dan tak becusnya pemerintah. Karena kalau benar, apa artinya Kaido yang menguasai Wano 20 tahun, tapi diam-diam saja? Kan gak lucu ya? Oke, lanjut. Ternyata semua info itu berasal dari CP0 dengan topeng garis 3. Dan di sela obrolan mereka ada yang membajak Denden Mushi atau telepon mereka. Orang itu berkata, tetap di tempat kalian, aku akan pergi. Nah, siapakah dia? Oke, lanjut. Di tempat lain yaitu di Wano, berita kemenangan akhirnya tersebar ke seluruh penjuru negeri dengan kemenangan klan Kosuki. Di sana diperlihatkan Hawkins dan Drake di dalam kastil Onigashima. Tampaknya dari reaksi Hawkins, ia sudah tahu bahwa Drake ternyata adalah seorang anggota angkatan laut. Namun Drake masih mengelak akan pertanyaan itu. Di sana Hawkins menjelaskan tentang kemampuan kartunya bahwa sebenarnya jika bersama Kaido itu belum tentu aman-aman saja. Dan kalaupun saat itu ia meramalkan kemenangan aliansi Kid saat itu, ia tetap tak bisa mengganti aliansinya dengan mudah jika Kid dikalahkan. Dan Drake pun ingat percakapan mereka saat berada di kastil dan bertanya siapa yang sedang ia ramal dengan 1% kesempatan hidup sampai besok. Dan ternyata Hawkins menjawab bahwa itu adalah aku. Nah, dari sini kami pikir sudah keajaiban Hawkins masih hidup, karena ini 1% loh. Jadi nggak kaget sih kalaupun Hawkins harus gugur di Wano. Lanjut, di kastil ibu kota bunga, 7 hari sudah terlewatkan sejak kekalahan Kaido. Dan sepertinya mereka sedang mengadakan pesta besar karena Shogun Wano yaitu Momonosuke yang memerintahkannya. Lalu di sebuah sekolah dasar ada guru yang baru dan mengatakan pada anak-anak bahwa Sarahebi tidak akan kembali. Ya, sebenarnya dia adalah anak buah Kaido. Jadi di sini guru baru ini berkata bahwa mereka harus mengulang pelajaran sejarah baru lagi. Dan itu adalah tentang pahlawan negeri kita. Dan pelajaran pertama adalah tentang kehebatan Kosuki Oden. Lalu di luar sana terdengar kabar yang sudah diketahui warga.
bahwa Komurasaki ternyata adalah anak dari Oden yaitu Hiyori sama, dan yang menyelamatkan mereka adalah Kawamatsu Dono. Kemudian terungkap juga bahwa yang mengawasi mereka selama ini adalah salah satu Akazaya, yaitu bos Kyoshiro yang sebenarnya adalah Denjiro yang menyamar. Lalu di perkebunan surga yang dulunya milik Orochi sekarang menjadi publik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Di sana juga beredar kabar bahwa orang yang mengalahkan Kaido adalah seorang prajurit yang bernama Joy Boy. Jadi tampaknya nama Luffy tidak terdengar ya guys. Mungkin ini sama halnya yang terjadi pada Dressrosa sebelumnya, bahwa Luffy dikenal sebagai Lucy. Dan ya, tak perlu kecewa amat jika bajak laut topi jerami tadi dikenal sebagai penyelamat negeri Wano. Ini sudah wajar kok, seperti yang terjadi pada Alabasta dan negeri-negeri yang pernah Luffy singgahi. Lagi pula Luffy dan kawan-kawan tak terlalu peduli mereka terkenal atau tidak. Oke, lanjut. Dari kabar yang ada ternyata kisah Luffy sebagai Joy Boy setara dengan kisah Dewa Pedang yang legendaris yaitu Ryuma. Mungkin persamaannya itu satu, sama-sama menyelamatkan negeri Wano pada zaman dahulu. Lanjut, di makam abadi Ringo, di sana ada Kawamatsu, Kinemon, dan Marco. Mereka merencanakan untuk membangun kuil baru agar mereka bisa mengawasi ibu kota. Mereka juga berencana untuk memakamkan Oden di sini, dan ia dikelilingi oleh para pengikutnya mulai dari Yasue Dono sampai semua daimyo yang ikut bertarung dengan negeri ini. Dan ada kabar sedih juga bahwa di sini sudah dikonfirmasi bahwa Asura Dojin. Oh iya, maaf, maksudnya Asura Doji dan Izo sudah gugur dalam medan perang, di mana pedang Asura dan 2 pistol Izo disimpan di dalam kuil tersebut. Dan juga di sana ada Onimaru dalam wujud serigalanya. Di sana juga Kinemon bertanya kepada Marco, dan Marco mengiyakan saja karena sudah wajar bahwa Izo beristirahat di kampung halamannya. Dengan wajah sedih sepertinya Marco ditinggalkan lagi, dan Kinemon juga berusaha tegar dan mungkin tak yakin bisa kuat lagi jika para pahlawan meninggalkan mereka lagi. Sementara itu di kastil ibu kota bunga, dan tepatnya di atas atap, ada Yamato yang merenung dan sepertinya lapar. Dan ada kabar besar bahwa Luffy Taro dan Sorojuro sudah sadar. Namun di sana terlihat juga bahwa sifat Hiyori masih tomboy dan menendang kakaknya yaitu Momo. Nah, seperti yang bisa kalian tebak, ketika mereka berdua bangun, mereka pasti langsung teriak makanan favorit mereka yaitu daging dan sake. Dan di sana ada beberapa anggota kru topi jerami dan dokter. Dan Momo dalam wujud dewasanya menghampiri mereka, walaupun Zoro dan Luffy sempat tidak mengenalnya. Dan saat itulah mereka kaget. Nah, di sini Momo yang secara umur masih 8 tahun, walaupun tubuh fisiknya sudah 28 tahun, langsung merengek pada Nami dan mendekapnya dari depan. Ini membuat Nami refleks menghajar Momo, dan sedikit ada rasa bersalah. Dan seperti yang kita tahu dalam situasi cukup mesum ini, Sanji dan Brook sangat bahagia di mana Momo tak bisa bersikap mesum lagi. Sementara itu Yamato terus menganggap Momo anak kecil dan bahkan meletakkan piring di atas kepalanya sehingga mirip dengan Oden. Dan mendoakan bahwa Momo akan menjadi samurai nomor 1 di negeri ini. Lalu Nami juga berkata akan mengajak Yamato untuk mandi sebelum ke festival. Dan bertanya apakah sumpahmu sudah selesai. Nah, ternyata di Wano ada yang namanya kebiasaan untuk berhenti melakukan sesuatu sampai doa mereka dijawab oleh dewa. Dan sumpah Yamato adalah untuk tidak makan dan mandi sampai Zoro dan Luffy pulih. Dan saat itulah Luffy sangat senang dan berterima kasih pada Yamato. Tapi di sisi lain Zoro menyadari bahwa tubuhnya dan tubuh Luffy sama sekali tidak kotor, padahal belum mandi dan baru bangun loh. Nah, ternyata jawabannya adalah karena Hiyori bertugas untuk membersihkan tubuh mereka. Ini membuat Sanji iri bukan main karena Zoro dekat dengan Hiyori. Dan juga Zoro kebetulan ingat perkataan Sanji bahwa setelah semua ini selesai, jika aku tak lagi menjadi diriku, aku ingin kau membunuhku. Dan mereka berdua pun langsung gelut seperti scene komedi seperti biasa. Lalu saat Nami ingin pergi mandi, ada 2 hal yang sangat sus di sini. Di mana Yamato berkata ia tidak ikut dengan Nami, namun Kiku malah sebaliknya ia meminta izin untuk ikut bersama Nami. Dan benar saja di kastil onsen,
Mereka pun akhirnya mandi. Di pemandian laki-laki ada Luffy, Zoro, Momo, Jinbe, Brook, Chopper, dan Neko. Adapun Sanji yang sudah terpapar mimisan akibat melihat Yamato yang juga ikut gabung dengan pemandian para cowok ini. Lalu di sisi lain, di pemandian wanita justru ada Kiku di sana bersama dengan Nami, Otama, Otoko, Hiyori, Umami, Charot, Shinobu. Dan ternyata Komachio juga ikut. Apakah ini artinya Komachio itu sebenarnya betina? Ataukah gender hewan tak ada hubungannya sama sekali? Lanjut, di sisi luar kastil, para warga masih merayakan kemenangan ini dengan kembalinya klan Kosuki. Lalu di pelabuhan Tokage Udon, kapal dari Luffy, Law, dan Kid akhirnya sudah selesai diperbaiki oleh Franky dan juga Usopp. Tak lupa juga General Franky alias robotnya sudah selesai diperbaiki. Ini membuat Beppo, Killer, dan satu anak buah Kid merasa terpanah dan senang melihat robot Franky. Ya, sepertinya mereka pecinta robot sama seperti Luffy. Namun Kid sebagai kapten mereka mengatakan bahwa jangan terlalu akrab dengan mereka, karena mereka tak boleh lengah sampai berlayar ke laut lagi. Apalagi tumbangnya dua Yonko, kepala mereka akan menjadi incaran di seluruh dunia. Dan Law pun membenarkan hal tersebut, walaupun Wano negeri tertutup bukan berarti mereka tidak mengetahuinya. Dan anak buah Kid dan Law meresponnya bahwa mungkin bounty mereka akan naik drastis. Dan di sela-sela obrolan mereka datang Apo bersama raksasa yaitu Number dan berkata bahwa beritanya sudah bocor. Sambil memegang koran, ia menawarkan bahwa lihat sendiri bounty kalian sekarang. Di dalam koran sudah ada semuanya, mulai dari bounty terbaru sampai nama-nama orang yang dijuluki sebagai Yonko yang baru. Nah, kami pikir Yonko yang baru sudah pasti adalah Kid dan Law, karena jika udah konsisten bahwa sebelumnya Luffy dikatakan sebagai Goko atau Kaisar kelima, maka mungkin tidak mungkin gelar yang tersisa harus diisi oleh dua orang. Dan orang itu adalah Kid dan Law. Karena dengan tidak adanya Big Mom dan Kaido, ini sangat masuk akal. Lalu di panel terakhir, ada seseorang yang melayang dengan baling-baling bambu. Maksudnya sebuah tumbuhan yang ada di punggungnya dan terus berputar hingga ia bisa melayang di udara. Dan orang tersebut adalah Ryokugyu, aka Grand Bull alias salah satu dari 3 admiral yang baru. Tampaknya ia sedang menuju ke negeri Wano. Jadi apakah tujuannya hingga pergi sendiri di sana? Kita nantikan saja ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.